Pemirsa, PT Trans Tower Power Marine Tbk telah mengalokasikan belanja modal atau capex sebesar 118 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Dana ini digunakan untuk pengadaan armada baru guna memperkuat kapasitas armada dan logistik laut TPMA. PT Trans Power Marine Tbk telah mengalokasikan belanja modal sebesar 118 juta dolar Amerika pada tahun 2025. Dana ini digunakan untuk pengadaan armada baru termasuk 30 unit kapal tunda, 31 tongkang dan 1 floating crane yang akan diserahkan hingga 2026. Di tengah kondisi ekonomi global yang fluktuatif, perseroan menetapkan target konservatif agar pendapatan dan laba bersih 2025 konsisten dengan capaian 2024, yaitu pendapatan 1,89 triliun rupiah dan laba bersih 400 miliar rupiah hingga kuartal 1 sudah tercapai 433 miliar dan laba 95 miliar rupiah. Sebelumnya pada RUPST 30 April 2025, perseroan menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp80 per saham atau total Rp280,6 miliar rupiah, setara 67,1% dari laba bersih tahun buku 2024 sebagai bentuk komitmen memberi nilai lebih kepada pemegang saham. Peningkatan produksi batubara dan nikel ditargetkan oleh pemerintah memicu kebutuhan angkutan curah nasional yang tinggi. Perseroan optimistis permintaan layanan pengangkutan laut akan terus tumbuh di tahun ini dan tahun mendatang. Sejak 2023, total armada perseroan telah mencapai sekitar 40 set kapal. Rencana ekspansi mencakup 6 unit tambahan serta 1 floating crane antara 2025 hingga 2026, diperkirakan meningkatkan volume angkut hingga 11,3%. Dengan belanja modal besar, kemitraan strategis dan prospek komoditas curah yang positif, perseroan siap menguatkan posisinya sebagai pemain utama transportasi laut nasional. Pendekatan cermat dalam menjaga konsistensi laba sekaligus menambah armada menjadi strategi kunci di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Dian Swasta Tika Sentosa Tbk memperluas bisnisnya ke sektor energi baru dan terbarukan, termasuk proyek panas bumi dan energi sumber dalam beberapa tahun terakhir. Dan langkah ini menjadi bagian strategi diversifikasi usaha di tengah tekanan pendapatan dari lini utama pertambangan. PT Dian Swasta Tika Sentosa Tbk memperluas bisnisnya ke sektor energi baru dan terbarukan. Perseroan tengah mengembangkan 3 proyek PLTP di Cipanas dan Cisolok, Jawa Barat, serta Nage di NTT dengan kapasitas total hingga 140 MW. Target operasi komersial dijadwalkan pada 2029 memperkuat fondasi portofolio energi hijau perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan domestik, perseroan lewat anak usaha membangun pabrik panel dan sel surya terintegrasi di kawasan industri Kendal, Jawa Tengah. Kapasitas produksinya mencapai 1 hingga 2 gigawatt peak per tahun, sejalan dengan target ramp up menjadi 3 gigawatt peak dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Untuk mendorong proyek panas bumi awal, perseroan menyuntik modal sebesar 165,9 miliar rupiah ke anak usaha Dayamas Geopatra Energi pada akhir 2023. Modal ini digunakan untuk studi kelayakan dan eksplorasi lokasi panas bumi. Strategi 2025 menempatkan energi terbarukan sebagai pengimbang lini utama pertambangan. Selain panas bumi dan surya, perseroan memperkuat ekosistem digital melalui My Republic dan pusat data berbasis AI untuk menciptakan operasi usaha yang berkelanjutan dan adaptif. Meski pendapatan usahanya turun sekitar 7,4% menjadi 737,6 juta dolar Amerika kuartal 1 2025, perseroan berhasil menjaga stabilitas dengan posisi kas sebesar 951,4 juta dolar Amerika dan aset 3,85 miliar dolar Amerika. Kerangka keuangan solid ini memperkuat kemampuan pendanaan proyek EBT. Selain EBT, perseroan mengoperasikan 4 pembangkit captive dengan total kapasitas 300 MW di Serang, Tangerang, dan Karawang. Produksi ini menghasilkan listrik dan uap yang menunjang kebutuhan internal dan komersial. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke update penutupan IHSG.
sesi pertama di mana IHSG hari ini ditutup menghijau 0,3% ke level 6.901,64. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 6.898 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 6.922. Adapun 327 saham mengalami penguatan dan 240 saham mengalami penurunan dan 214 saham mengalami stagnan atau tidak berubah. Adapun saham-saham yang mengalami kenaikan tertinggi atau top gainers antara lain ada saham Antam yang naik 5,35%, ada saham DSSA naik 1,38%, ada saham Kras naik 16,24% dan BRMS naik 2,55%. Setelah itu pemirsa ada saham-saham yang mengalami penurunan terdalam atau top losers antara lain ada BRPT turun 2,53%, Mina turun 2,44%, TCPI turun 4,02% dan Naik turun 4,71%. Pergerakan sektoral pemirsa barang baku dan transportasi dan logistik mengalami kenaikan di 1,44% dan transportasi dan logistik naik 1%. Sementara konsumsi non-primer turun 0,11% dan kesehatan turun 0,07%. Kembali di IDX First Session Closing pemirsa. PT Petrindo Jasa Kreasi Tbk mendirikan anak usaha baru bernama Volta Energi Nusantara. Langkah ini jadi bagian dari strategi ekspansi jangka panjang perseroan. PT Petrindo Jasa Kreasi Tbk atau Cuan resmi mendirikan anak usaha baru bernama PT Volta Energi Nusantara atau VEN pada 2 Juli 2025. Perseroan akan memiliki 9.999 saham VEN atau setara dengan 99,99% dengan total nominal 9,99 miliar rupiah. VEN akan fokus di bidang perusahaan holding dan konsultasi manajemen, meski belum dijelaskan secara rinci arah bisnisnya. Manajemen menyebut pembentukan VEN sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha jangka panjang. Sebelumnya, Cuan juga mendapat restu pemegang saham untuk melakukan pemecahan nilai saham atau stock split dari Rp200 menjadi Rp20 per lembar dengan rasio 1:10. Langkah ini diambil untuk mendorong likuiditas saham dan memperluas daya jangkau investor.